Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Senin 14 Februari 2022. Karena itu mari siapkan hati mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat. Marilah menuntun kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat menikmati hidup hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami telah sedia untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah. Amin. Saya siapkan firman Tuhan pagi ini untuk kita renungkan dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri satu tema, panggilan. 2 Timotius pasal 2 secara keseluruhan ini mengisahkan refleksi dan perenungan Paulus mengenai berkat-berkat dan kesulitan-kesulitan melayani sebagai pemberita Injil, sebagai rasul dan sebagai guru. Tapi di satu pihak, sekalipun mengalami kesulitan, Paulus punya keyakinan bahwa ia akan mewarisi kehidupan kekal. Tuhan akan membebaskan dirinya dan mengantarnya menuju kerajaannya di sorga. Apa yang mendasari keyakinan Paulus ini? Tidak lain adalah pengalaman-pengalaman hidup dalam melayani sebagai pemberita Injil, sebagai rasul dan sebagai guru. Karena itu ia memberi ilustrasi kepada pengikut Kristus sebagai prajurit Kristus yang harus rela berkorban dan hidup berdisiplin keras. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Penderitaan itu merupakan sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh manusia. Dan hal ini manusiawi karena memang manusia tidak suka hidup menderita. Tetapi begitu ironis, Paulus justru dengan terang-terangan mengajak orang percaya untuk siap menderita. Paulus mengatakan orang percaya harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan serta berpegang secara rohani dalam pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan. Apa yang mau ditekankan oleh Paulus dalam kehidupan kita sebagai prajurit Kristus? Ada 3 hal. Yang pertama, dalam dunia di mana kita berada, kita memang harus kuat dan tangguh sebagai prajurit Kristus karena menghadapi penderitaan, sebab Tuhan akan memberi kita hikmat dan pengertian yang dibutuhkan. Ayat 7 berkata demikian, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang kedua, kita memang harus kuat dan tangguh sebagai prajurit Kristus karena Tuhan memberikan kita anugerah dan janji. Apa janji Tuhan? Bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sekalipun kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dan yang ketiga, kita memang harus kuat dan tangguh sebagai prajurit Kristus karena penderitaan yang kita alami di dalam nama Tuhan Yesus atau oleh karena Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara, itulah panggilan kita sebagai prajurit Kristus di tengah-tengah dunia, di tempat Tuhan mengutus kita melalui tugas dan tanggung jawab
yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Marilah kita masing-masing merefleksikan itu dengan sebuah pertanyaan, sudahkah saya siap dan setia mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan dalam mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan? Kita harus ingat Tuhan Yesus adalah komandan kita, karena itu kita harus taat kepadanya. Setia dan penuh pengabdian adalah karakter utama seorang prajurit Kristus. Karena itu jadilah prajurit Kristus yang dapat diteladani dalam segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dalam kesetiaan, dalam kehendak dan keinginanmu untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji Tuhan. Amin firman-Nya. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti. Kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh dan kuat di dalam iman. Kami dapat menjadi teladan. Kami terus setia menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat tugas dan pekerjaan kami. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan kehidupan umat-Mu, kehidupan jemaat-Mu di sini. Pelihara, sertai, dan gembalakan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat beban-beban pergumulan. Yang berencana dahului setiap rencana, dan yang bersuka cita dengan berbagai berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, ketambahan usia pernikahan. Tuntun untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara, pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga medis, pakai seturut dengan kehendak-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, Roh Kudus-Mu akan selalu menolong. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kemelut bangsa dan negara. Wabah COVID-19 kembali mewabah. Tolonglah kami, dan perkara-Mu nyata, pemutusan rantai COVID-19 ada dalam rancangan-Mu. Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam penggembalaan-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah prajurit-prajurit Kristus. Jangan mengabaikan prokes. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam.